Setiap orang memiliki cerita perjuangannya masing-masing. Ada yang hidup dengan jalan yang mudah, dan ada pula yang harus berjuang lebih keras untuk meraih impiannya. Bagi saya, hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan meski keadaan tidak selalu mendukung. Halo, nama aku Jasmine Nabila Muntas, umur aku 19 tahun. Sekarang aku sedang menempuh perkuliahan di UIN Jakarta, jurusan Ilmu Politik. Aktivitas dan keseharian aku di SMA ya seperti pada umumnya aja, belajar. Terus karena aku ikut organisasi juga, jadi ya cukup agak termakan waktunya dengan organisasi. Itu aja sih. Terus sama aku waktu udah SMA kelas 12 baru mulai ngajar SD. Yang buat aku menarik kenapa bisa ikut organisasi, karena aku dari SD juga sih ngerasain organisasi itu ya. Organisasi pramuka sendiri itu aku udah ngerasain dari SD, terus SMP juga aku lanjut masuk ke organisasi itu lagi. Dan ya jadi jatuhnya ngelanjutin aja, dan ternyata makin seru dan makin betah gitu. Momen yang paling berkesan yang pasti waktu pengabdian masyarakat itu sih, kayak satu kan sebutnya ambalan ya, kita ke kampung yang lumayan agak terpelosok gitu, terus kita pengabdian di sana, nanam-nanam, bangun bersih-bersihin masjid, bangun jembatan, terus juga kenal sama banyak orang juga. Momen-momen dimana di masa pertumbuhan aku, di pertumbuhan remaja aku, itu aku bisa kenal sama orang-orang menurut aku sih hebat ya, menurut aku keren. Jadi kayak di situ momen-momen serunya. Api-api dasa dharma Dugalah. Jasmine tuh waktu kalau selama dia pramuka gitu ya, dia tuh orangnya adaptif sih, paling kayak dia tuh nggak waktu kelihatannya frantik bingung gitu loh. Cuma ya dia tahu lah harus ngapa-ngapain tuh, dia tahu gitu. Walaupun kadang nggak bener gitu ya, cuma dia tahu lah harus ngelakuin apa gitu. Jasmine tuh orangnya aktif banget di sekolah, di organisasi, pokoknya dia tuh menonjol banget deh. Kalau misalnya ada acara dia selalu ikut, vokal juga gitu. Saya tumbuh bersama ibu saya menjadi single parent. Saat berada di kelas 12 SMA, saya harus menghadapi dilema besar antara mengejar mimpi untuk kuliah atau menguburnya karena takut menjadi beban finansial. Jujur waktu udah mau lulus gitu, aku bener-bener nggak punya ekspektasi lebih untuk kuliah ya, karena satu sisi mungkin karena aku ngerasa banyak temen yang memilih untuk bekerja juga, dan aku ngeliat kayak apa langsung kerja aja ya, karena menurut aku kakak aku juga kan masih berkuliah gitu. Jadi nggak males sih, lebih ke kayaknya nggak bisa deh untuk menyentuh ke bangku perkuliahan pada saat itu aku mikirnya. Tapi ternyata jalannya seperti ini. Kenapa aku sempat ragu untuk nggak melanjutkan kuliah, karena ibu aku sendiri tuh single mother. Jadi kayak menurut aku mata pencarian tuh cuma dari sebelah pihak, itu cukup membebankan. Terus ditambah tadi kakak aku juga masih berkuliah, dimana kuliah dia swasta yang menurut aku cukup mahal dan untuk cukup memakan budget di keluarga ini ya. Jadi kayak aku ngerasa kayak nggak perlu kuliah juga nggak apa-apa gitu, cari kerja aja. Terus kalaupun emang harus kuliah pun ambil paket kuliah yang kayak Kamis doang atau Sabtu doang gitu loh, yang masih bisa tetap kerja dan kuliah gitu. Jasmine tuh orang yang bertanggung jawab dan cukup aktif. Walaupun dia capek sama kesibukan tugas kuliah dia, terus organisasi dia, tapi dia selalu berusaha buat ngejalanin semuanya dengan baik gitu. Jadi kenapa awalnya aku bisa
ngajar ke sekolah-sekolah juga itu diajak, ada salah satu orang yang cukup berperan penting itu namanya Kanopal. Terus pertamanya tuh mungkin minus orang gitu ya untuk ngajar, terus kayak nanya ke Kak Sadam sendiri tuh pembina aku, nanya kayak ada nggak murid lu yang bisa untuk ngajar, terus ditambah ada nggak yang butuh pemasukan tambahan gitu. Terus disarankanlah nama aku waktu itu awalnya. Terus dari situ aku mulai ngajar-ngajar dan lumayan lah dapet cuan-cuan sedikit. Kalau Jasmine tuh bagaimana dia di ngajar, berapa kali juga bareng sama dia. Jasmine tuh ya sama sih, nggak berubah gitu sifat. Soal dia mungkin kalau buat prepare apa segala macem mungkin dia masih agak suka aur-auran, tapi kalau misalnya seandainya sesuatu sampai ada terjadi hal yang tidak diduga-duga tuh ya dia mah siap-siap aja gitu. Adaptifnya tuh nggak berubah gitu kalau Jasmine. Improve-nya masih bagus sampai sekarang. Dan itu sih yang melekat sama dia, emang kayak bukan soal, dia tuh bukan orang yang tipe perencana gitu, tapi dia bagus dalam improve tuh, jago lah. Perasaan aku pertama pasti nggak expect, karena aku bener-bener dari awal yang kayak nggak mau berpikir untuk kayak keterima nih, bakal keterima, nggak, bener-bener yang nggak nyangka sih. Pertama nggak nyangka, terus kedua kan karena itu harapan ibu banget ya, jadi kayak cukup takut, satu sisi cukup takut juga kalau nggak keterima sebenarnya, karena kayak harapan orang tua nih. Tapi waktu keterima pertama nangis dulu, terus kayak ngasih tahu orang rumah kayak keterima. Setelah menjadi mahasiswa cukup signifikan, karena pertama karena jurusan aku ilmu politik itu sendiri, aku jadi harus dipaksa untuk kritis sebenarnya, dipaksa untuk harus memahami dunia ini, memahami negara tercintaku ini. Jadi harus lebih kritis dan lebih vokal sebenarnya, lebih mengatur bahasa, dan ya udah sih lebih pinter-pinter aja dan ketemu banyak orang baru lagi. Rasanya dipercaya awal-awal cukup berat dan selalu nangis sebenarnya, bener-bener ngerasa seberat itu karena aku ngerasa belum cukup untuk bisa dikasih tanggung jawab untuk jadi ketua itu gitu kan. Tapi mungkin untuk sekarang sih karena masih baru juga, jadi ya udah jalanin aja dengan terseok-seok dengan teman-temanku, dengan semua aktivitas di kuliahku yang cukup padat juga, karena di perkuliahan juga aku masuk organisasi lain lagi, dan itu dimana cukup banyak menyita waktu bagaimana antara kuliah, organisasi kampus, dan organisasi di Pramuka DKR itu sendiri. Mungkin saya hanyalah satu dari banyak anak muda yang sedang berjuang diam-diam tentang mimpi, keluarga, dan bertahan di tengah keadaan yang tidak mudah. Kita belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti melangkah, karena kadang orang yang terlihat paling kuat adalah mereka yang setiap hari memilih untuk tetap bertahan. Pesan aku buat teman-teman semuanya, terus semangat dan jangan berhenti untuk mencoba sih, karena kalau kamu nggak mau coba, kamu nggak akan tahu hasil kamu, nggak akan tahu nanti akan seperti apa. Nggak apa-apa, coba dulu, nanti gagal, nanti coba lagi dan lagi gitu.